Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Secepat kilat, pelaku gasak kotak amal masjid di Cikande. Perjuangan bidan desa di kawasan suku Baduy, Kabupaten Lebak berjalan kaki di hutan demi melayani kesehatan warga. Akibat serangan jantung, jamaah haji asal Lebak meninggal dunia di Arab Saudi. Inilah detik-detik pelaku pencuri kotak amal beraksi di Masjid Nurul Iman, Kampung Cibogo, Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang pada Minggu dini hari kemarin. Diduga pelaku mengetahui seluk-beluk masjid dan letak CCTV. Pelaku masuk ke teras masjid menggunakan topi dan kain penutup wajah. 2 pelaku, satu masuk ke masjid mengambil kotak amal dan satu temannya menunggu di luar masjid. Tak tanggung-tanggung, kotak amal diambil bersama meja kaki-kaki kotak yang terbuat dari besi. Meski pelaku sempat dipergoki warga, pelaku berhasil membawa kotak amal. Sekitar 6 kali, Pak. Oh, 6 kali? Iya. Itu pelakunya di ciri-ciri hampir sama gimana? Untuk kedua kali ini ciri-ciri sama, Pak. Hampir sama. Sebab dari postur tubuh, gerak-gerik sama. Yang awal-awal sih belum ada CCTV. Yang kedua kali ini udah ada CCTV, jadi udah kelihatan. Udah ketahuan orangnya, maksudnya cuman kita belum bisa mastiin orangnya itu apa bukan gitu. Sebab kan nggak kelihatan posisi muka ditutup. Meski sering berulang, warga dan pengurus masjid belum melaporkan pencurian ke polisi. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kisah inspiratif datang dari wilayah pedalaman suku adat Baduy di Desa Lewidamar, Kabupaten Lebak. Hana, seorang bidan di Puskesmas Cisimet, mengabdi demi kesehatan warga Baduy yang tinggal di tengah hutan dan pegunungan Kaneges. Menjadi bidan desa di lingkungan Baduy tentu sudah diketahui Hana bagaimana resikonya. Setiap kali mengunjungi kampung-kampung, Hana berjalan kaki melewati belantara hutan. Berpuluh-puluh kilometer ia sambangi rumah demi rumah di beberapa kampung di Baduy Dalam dan Baduy Luar. Langkahnya pun sempat terhenti setelah melewati jalan yang menanjak, hanya untuk sekedar beristirahat sambil minum air yang ia bawa. Sepatu atau sandal yang ia pakai terkadang harus ditenteng jika jalan licin akibat turun hujan. Saat sampai di kampung tujuan, sang bidan desa ini langsung menyapa warga Baduy sambil mengeluarkan catatan berisikan pemantauan ibu hamil atau kondisi kesehatan warga. Ia juga rutin memeriksa kesehatan ibu hamil serta memeriksa kesehatan anak. Dalam sebulan, ada 7 kampung Baduy luar yang harus dikunjungi, yakni Kampung Cicampaka, Cigula, Cicatang, Cihalang, Cikopeng, Cibonghok, Kaduketer 1, dan Kaduketer 2. Sudah 6 tahun lebih, rutinitas seperti ini Hana menjalani sejak bertugas di Puskesmas Cisimet sebagai bidan desa Kaneges. Hana awalnya cukup kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan adat Baduy sebagai petugas kesehatan saat pertama bertugas. Berbagai tantangan harus ia lalui, seperti kondisi jalan, termasuk adanya penolakan dari warga, sampai kesulitan untuk bertemu warga karena warga pergi ke ladang atau sengaja bersembunyi. Namun setelah terus didekati, warga Baduy akhirnya menerima kedatangan Hana. Awal kan door to door dulu. Udah door to door kan kalau dia udah kenal kayak tadi ya.
pada nyamperin sendiri. Akhirnya kita cukup di sini, yang lain pada nyamperin. Dulu mah harus satu rumah diketuk pintunya ya untuk itu. Ada yang kabur, ada yang sembunyi, tapi alhamdulillah sekarang karena berjalannya waktu, karena kita juga pendekatannya kita bagus, alhamdulillah diterima. Dari puskesmas jalan ke kampung pertama ya sekitar 1-2 jam ya, gimana cuaca juga, terus gimana banyak kendala juga ya. Kadang kan kalau habis hujan licin ya, biasanya pelan-pelan ya, kira-kira 1 jam sampai 2 jaman lah ya. Ada berapa kampung teh? Untuk pos Hana yang pegang, pos Hana ada 7 kampung kira-kira. 7 kampung. Iya. Kan kita bidan Kanekes itu ada 9 dan itu 9 pos. Dan satu pos itu ada yang 7 kampung, 8 kampung, ada yang 5 kampung, beda-beda. Santi, salah seorang warga Baduy, mengaku senang dan terbantu dengan pelayanan kesehatan oleh bidan desa di kampungnya. Bahkan dirinya rutin setiap 1 bulan sekali memeriksa kesehatannya termasuk sang anak. Kayak ngecek-ngecek kayak berat badan, terus tinggi badan gitu. Terus pemberian obat cacing juga 6 bulan sekali, jadi membantu banget. Dikasih vitamin juga tadi. Anaknya umur berapa tuh? 6 tahun. 6 tahun ya. Jadi memang rutin juga ya? Rutin. Setiap ada bidan anak dicek? Rutin, setiap bulan. 1 bulan sekali. Kita ada harapannya untuk bidan anak mungkin? Harapannya lebih semoga sukses aja gitu. Biar lebih membantu anak-anak di Baduy juga. Hana, sang bidan desa pun berharap agar tingkat kesadaran warga Baduy tentang kesehatan semakin tinggi dan menerima petugas kesehatan yang datang ke kampung mereka. Ariel Maranus, Desa Jiwa Pratama, melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ini bukannya dealer kendaraan motor yang biasanya mempromosikan penjualan dengan iming-iming promo, namun ini lapak sapi kurban di sepanjang Jalan Hashim Asari, Kota Tangerang. Untuk menarik minat pembeli, banyak cara dilakukan pedagang mulai dari cashback atau pengembalian sebagian uang sampai pembagian hadiah. Hewan kurban yang ditawarkan di lapak ini berbagai jenis seperti sapi bima, limosin, sapi silangan, dan sapi PO. Sedangkan untuk harga yang ditawarkan mulai dari 14 juta hingga 50 juta rupiah per ekornya. Penjualan sapi kurban pada Idul Adha tahun ini naik pesat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun ini, sapi yang dibawanya pun meningkat, sudah 100 ekor sapi yang terjual dari 178 ekor sapi yang dibawanya. Harga jual sapi bobot 250 kg dijual kisaran 14,5 juta rupiah. Sedangkan sapi dengan bobot 400 kg lebih di kisaran 49 juta rupiah. Di lapaknya pun tersedia berbagai promo menarik, salah satunya mendapatkan merchandise berupa pisau dan peralatan dapur lainnya. Selain itu, jika ada yang membeli lebih dari 2 ekor sapi, pihaknya akan memberikan cashback hingga 2 juta. Alhamdulillah penjualannya cukup cepat tahun ini. Jadi untuk sekarang aja udah lebih dari 100 penjualannya. Ya, kebetulan tahun ini kita ada promo yang sangat menarik. Jadi banyak souvenir yang bisa didapatkan langsung oleh pembeli sapi di lapak kami. Terus yang kedua, pembelian lebih daripada 2 ekor itu ada cashback 2 juta rupiah untuk pembeli. Sama halnya di lapak milik Rokim, berbagai jenis sapi terus dirawat oleh para pedagang untuk dijajakan jelang Lebaran Idul Adha. Di lapak ini penjual memberikan promo pemotongan hewan kurban gratis setiap pembelian 20 ekor sapi kurban dan pembekalan bagi para pembeli sapi tentang bagaimana cara menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat agama. Melaksanakan perdagangan dari tanggal 3 Mei kurang lebih sampai saat ini. Alhamdulillah total semua hasil atau total dari sapi yang ada di tempat ini kurang lebih 120 ekor sapi, Pak. Promo kita biasanya tadi itu kita dibuka list harga di 15 jutaan dan kita juga buka promo yakni 20 ekor sapi dari pembelian di tempat ini include jagal pemotongan. Dan biasanya kami juga ketika memang ada 20 ekor penyembelihan kita akan memberikan promo, kita menawarkan bagaimana caranya kita bisa melaksanakan penyembelihan atau kita sebut dengan pelatihan juru sembelih halal. Sapi yang dijual berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Semua sapi yang dijual dipastikan dalam kondisi sehat karena sudah melalui proses karantina dan pemeriksaan kesehatan.
Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.